Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Delva Channel. Teman-teman, apa kabar? Selamat sore. Hari ini kita buat konten sore karena kita pulang mengabdi. Kita buat konten dulu untuk sambil sharing bersama dengan teman-teman sekalian. Hari ini Delva Channel mau membahas tentang, karena di video sebelumnya ada pertanyaan di kolom komentar tentang oli gardan. Seperti kita ketahui bahwa semua mobil itu punya gardan. Kalau nggak punya gardan ya nggak bisa jalan seperti itu, teman-teman. Ada yang mobil yang sistemnya 2WD seperti Kijang ini, dia 2WD atau 2WD, artinya dua roda yang berputar, yang roda penggeraknya. Kemudian ada yang sistem 4WD atau 4 wheel drive ya. Jadi depan belakang bisa menjadi roda penggerak. Nah, kalau ada 4WD artinya dia ada dua gardan. Artinya ada dua oli gardan yang harus diperhatikan. Teman-teman, jangan lupa berikan komentar dulu, kemudian like video ini, kemudian share, siapa tahu banyak teman-teman yang juga searching seperti hal yang kita bahas ini, yaitu tentang kapan waktunya kita ganti oli gardan. Simak terus teman-teman penjelasan Delva Channel, dan yang belum subscribe segera subscribe Delva Channel. Ada dua sistem penggerak, yaitu 2WD, contohnya Kijang dan mobil-mobil keluarga lainnya. Kemudian ada yang 4WD, langsung ada contohnya. Kita lihat gardan yang 2WD dulu, yang di Kijang. Nah, ini teman-teman, ini gardannya yang seperti tempat masak ini, periuk masak. Itu ada bautnya, baut lebih kurang kalau nggak salah baut 19. Nah, ini untuk kita cek, kita buka itu untuk melihat kondisi oli gardannya. Itu untuk yang penggerak bagian belakang. Ini yang dikatakan dengan gardan, itu ada oli di dalam yang seperti bulatan bola itu. Nah, selanjutnya kita lihat yang punya 4WD. Di belakang sama, tapi kita lihat yang di depan. Sepertinya dia ada pembungkus gardannya. Nah, ini dia. Ini gardannya. Nah, yang ada baut-baut ini bisa dibuka. Di dalamnya ada oli gardan namanya. Untuk mengganti mungkin kita bisa buka case ini semua. Dan kalau nggak bisa sendiri, bisa ya lakukan di bengkel-bengkel kepercayaan Anda. Contoh dua model mobil penggerak 4WD dan 2WD Kijangnya. Yang pertama, kenapa kita perlu mengganti oli gardan? Yang pertama adalah sudah ada gejala-gejala yang mengharuskan kita mengganti oli gardan, yaitu salah satunya ada bunyi-bunyian khas yang timbul dari gardan. Kalau dia gardan belakang berarti sumbernya ada seperti getar, ada bunyi dengungan ketika kita menjalankan mobil, atau pada saat jalan menurun ya, jalan menurun itu seperti bunyi ngiung seperti itu. Jadi ada gesekan roda-roda gigi yang ada dalam gardan itu fungsi kerja olinya itu tidak maksimal lagi, sehingga kita harus ganti. Itu salah satu kenapa kita harus ganti oli gardan. Nah, pada saat belok kita jalan, kemudian kita mau melakukan belok di trotoar dan sebagainya, di belokan, dia pasti karena bannya dia bergeser, gesekannya itu terlalu kuat, sehingga gardannya itu kalau olinya sudah harus diganti, dia akan bunyi dengung juga, agak bergetar. Jadi bisa kita rasakan. Jadi suaranya dia seperti suaranya tidak normal. Kita pasti tahu itu, teman-teman. Jadi dengan merasakan seperti itu, kita harus curiga bahwa oli gardan itu sudah harus diganti. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, kan ada baut tadi yang saya tunjukkan di belakang, baut, kalau nggak salah itu baut 19 atau baut 20 ya, mor itu. Kita perlu buka, bisa kita buka sendiri atau sambilan kita ganti oli mesin. Kita bisa minta tolong sama
tukang olinya atau tukang bengkelnya untuk cek apakah warna warna oli gardan itu masih normal atau sudah keputihan, sudah seperti metalik itu, sudah berwarna abu-abu metalik. Kenapa abu-abu metalik? Mungkin sisa-sisa gesekan-gesekan roda gigi yang ada di dalam gardan itu yang udah termakan karena kondisi oli yang sudah tidak kental lagi, sudah mencair, sehingga gesekan-gesekan itu lebih terasa seperti itu. Makanya sisa-sisa dari gesekan itu dia akan berwarna metalik, warna abu-abu metalik seperti itu. Sama seperti kalau kita gesek-gesek antara besi dan besi di luar, kan ada sisa-sisanya itu. Seperti itu juga di dalam gardan mobil. Jadi kita bisa minta bantu abang bengkel, tukang bengkel, atau kalau berani buka sendiri. Tapi kalau buka sendiri bisa jadi kalau sealnya rusak, kita harus ke toko spare part lagi untuk beli karet seal itu. Seperti itu saran saya, teman-teman. Makanya kita harus tahu waktu kapan ganti oli gardan. Itu teman-teman, untuk menjaga tidak fatal. Kalau kita ganti oli secara rutin, belum menimbulkan gejala-gejala yang lebih parah, lebih ekonomis. Jadi rusaknya nggak begitu parah, sudah ada tanda-tanda langsung kita ganti oli. Daripada kalau rusak gardan itu luar biasa teman-teman, bisa merogoh kocek yang tidak sedikit. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kapan kita ganti oli gardan? Selain dari dua gejala tadi yang saya jelaskan, yang ketiga juga kalau teman-teman pengen fix kapan, setiap ada satu pendapat itu setiap 40.000 km jalan. Makanya kalau kita ganti oli gardan hari ini, kita ganti, kita tulis kapan ganti terakhir dan kita tulis kilometer mobil atau odometernya, speedometernya kita catat. Nah, kalau udah mencapai 40.000 km ya segera kita ganti oli gardan. Seperti itu. Kemudian kalau memang kita lupa mencatat, kira-kira ini lupa mencatat atau sudah mencatat tapi hilang catatannya, jual HP ataupun HP-nya hilang, catatannya dimainin anak-anak. Nah, kita ingat aja bulan kapan kita ganti oli. Nah, kapan kita ganti seterusnya adalah kira-kira 2 tahun sekali. Nah, udah sampai 2 tahun baru kita ganti oli gardan lagi. Nah, itu lebih kurang kalau 2 tahun pemakaian, lebih kurang itu bisa mencapai 40.000 km. Kalau mobil rutin kita pakai kantor, rumah, dan kita pakai sehari-hari, kira-kira seperti itu. Nah, kalaupun belum sampai 2 tahun sudah menimbulkan gejala-gejala yang dua saya jelaskan tadi, langsung cek oli gardannya, jangan sampai jebol. Kalau jebol luar biasa PR-nya teman-teman. Udah mobil nggak bisa kita pakai, kita memerlukan operasional harian antara anak-anak, antar istri, antar keluarga, semuanya jalan-jalan tidak bisa. Otomatis dia harus nginap di bengkel ya minimal 2 atau sampai 3 hari. Makanya jangan lupa ganti oli gardannya dan oli mesinnya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa berikan komentar, like video ini, dan share kepada teman-teman. Yang belum subscribe, segera subscribe dulu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.